Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada perjumpaan kita kali ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dengan sebuah tema dari firman Tuhan dengan judul Aku adalah Aku. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita, Alkitab kita, biarlah firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari, sungguh-sungguh memberikan dampak yang positif dan kita semakin mengenal siapa Tuhan kita yang kita andalkan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur atas apa yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu yang sudah Kau limpahkan bagi kami sungguh besar. Biar kami boleh belajar senantiasa untuk memahami betapa besar kasih-Mu kepada kami. Lewat firman Tuhan hari ini yang kami pelajari, kami boleh memaknai bahwa sesungguhnya kami tidak sendirian, bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Pakai hamba-Mu, Kau urapi menjadi alat-Mu, biarlah firman-Mu boleh berbicara dalam setiap hati dan pikiran kami. Kami tundukkan diri kami di bawah otoritas kehendak-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang tua pada waktu mereka memberi nama kepada anak mereka, tentu saja pemberian nama kepada anak-anaknya itu karena mereka memiliki seberkas harapan kepada anak mereka di kemudian hari. Jadi nama ada kaitan erat dengan masa depan, nama ada kaitan erat dengan pengharapan. Begitu juga dengan orang Israel, mereka memberikan nama anak-anak mereka sesuai dengan harapan mereka atau sesuai dengan keadaan pada waktu anak itu dilahirkan. Bagi mereka nama itu begitu penting. Nama itu mengandung makna, mengatakan sesuatu. Oleh karena itu pada waktu Musa bertanya kepada Allah yang menampakkan diri kepadanya, siapakah namamu? Tentu jawaban dari pertanyaan ini begitu penting dan sangat penting sekali. Penting bagi dia, bagi Musa yang bertanya, dan penting bagi kita sekarang. Ya, untuk kita sekarang ini begitu penting pertanyaan ini. Mengapa demikian? Yang pertama, karena Allah sendiri yang menyatakan nama dirinya. Yang kedua, nama itu bersangkut paut dengan hidup dan iman kita. Untuk itu, mari kita baca lebih dulu apa yang saya sebutkan tadi. Dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Amin. Berbahagia yang membaca mendengarkan serta memelihara firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan mempelajari arti nama Tuhan yang diungkapkannya kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 13 sampai dengan 15. Harapan saya dengan mengenal hal ini, kita akan lebih mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena pengenalan kita akan menentukan bagaimana keyakinan kita, harapan kita kepada Tuhan.
Jadi tanpa ada pengenalan sulit bagi kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ada dua hal yang saya ingin bagikan dari ayat yang kita baca. Pertama, Allah yang selalu hadir dalam kehidupan umatnya. Allah selalu hadir dalam kehidupan umatnya. Saudara, dalam bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi, diceritakan tentang Allah memanggil dan mengutus Musa untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Saudara, selama kurang lebih 400 tahun bangsa Israel mengeluh oleh karena perbudakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saya percaya tidak sedikit orang Israel yang sudah putus asa dan tidak lagi berharap kepada Allah. Dan mereka sudah tidak punya pengharapan sehingga tidak lagi berharap Allah akan menolong mereka. Ada pula sebagian dari mereka yang pasrah, bahkan apatis dan berpikir, jikalau Allah hadir, mengapa ia membiarkan kami menderita sekian lama? Jikalau Allah ada, mengapa ia tidak mendengarkan keluhan kami dan menolong kami? Mungkin itulah pertanyaan-pertanyaan mereka selama 400 tahun. Saudara, mungkin hari ini saudara sedang bertanya, kenapa Allah tidak berbuat sesuatu kepadaku? Aku sudah berdoa terus menerus dari hari ke hari. Kenapa Tuhan tidak menolong aku? Kenapa toh Tuhan tetap aku berada dalam tekanan, dalam penderitaan. Sakitku belum disembuhkan. Masalah ekonomiku belum bangkit. Persoalan keluargaku belum selesai. Kira-kira begitulah pergumulan kita yang juga dialami oleh orang Israel. Lalu Allah memanggil Musa untuk membawa umat Israel pergi ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Bapak saudaraku, ketika Allah memanggil Musa, Musa menolak panggilan ini. Karena dulu dia pernah ditolak oleh bangsanya sendiri. Bukankah dia seorang buronan dari Firaun? Musa merasa minder dan tidak layak untuk menjalankan tugas panggilan Tuhan tersebut. Bertahun-tahun hidup bergaul dengan ternak. Mungkin membuat ia merasa tidak pede, percaya diri untuk menghadapi manusia. Musa tidak merasa yakin bahwa orang Israel bersedia menerima dia sebagai seorang utusan Allah. Ia merasa belum mantap akan nama Tuhan yang mengutusnya. Sehingga dia bertanya, siapakah namamu? Pertanyaan ini penting karena apa yang akan dilakukan oleh Musa bukan perkara kecil, saudara. Musa diutus untuk merubah kondisi dan nasib bangsa Israel. Visi itu secara manusiawi sangat-sangat mustahil untuk diwujudkan. Untuk meyakinkan Israel bahwa visi ini harus diperjuangkan, Musa memerlukan ketegasan bahwa otoritas Allah lah sumbernya. Menyelamatkan Israel dari perbudakan dan pemusnahan yang dicanangkan Firaun memerlukan kuasa yang mampu menghancurkan kuasa dewa-dewi yang diandalkan oleh orang Mesir pada waktu itu. Saudara, Musa merasa sangat keberatan dengan tugas panggilan Allah ini. Ia memiliki beberapa alasan yang ia lontarkan kepada Allah. Salah satunya adalah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Kita sudah baca tadi dalam pasal 3 ayat 13. Apakah Musa menganggap bahwa orang Israel memang ingin mencari tahu tentang nama Allah? Apakah mereka telah melupakan atau tidak pernah mengetahui dengan sebenarnya nama Allah mereka? Pokok pertanyaan itu bukanlah siapakah namanya. Pertanyaan itu dapat dijawab dengan namanya adalah Yahweh.
Tetapi lebih tepat bagaimanakah tentang namanya? Saudara, menanyakan tentang signifikansi, kualitas, dan relasi dari nama tersebut dengan umat yang akan dibebaskan. Dalam perjanjian lama, nama bukanlah semata-mata untuk membedakan seseorang dari orang lain. Tetapi nama seseorang mewakili dan menyatakan sifat maupun kepribadiannya. Mengetahui nama seseorang berarti memasuki suatu hubungan yang dalam sekali dengan orang itu. Jadi Musa sebenarnya bertanya, apakah hubungan Allah dengan umat Israel? Memang Allah adalah Allah nenek moyang mereka. Tetapi apakah signifikansinya bagi bangsa Israel yang sedang menderita sekarang ini? Lalu Allah menjawab Musa, lagi firman-Nya, aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Kita lihat tadi dalam Keluaran 3:14-15. Saudara, perhatikanlah di sini bahwa Allah memberikan 3 jawaban kepada pertanyaan Musa. Pertama, dalam ayat 14 tadi, aku adalah aku. Yang kedua, dalam ayat 14, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Yang ketiga, dalam ayat 15, beginilah kau katakan pada orang Israel, Tuhan, artinya Yahweh, Allah nenek moyangmu, telah mengutus aku kepadamu. Saudara, dari jawaban ini kita mendapati bahwa nama diri Tuhan, yaitu Yahweh, dapat saling ganti dengan aku adalah, I am. Saudara, memang kedua kata ini, yakni Yahweh atau Tuhan, dan aku adalah dibentuk dari kata Ibrani yang sama, yaitu kata kerja haya. Artinya dalam bahasa Inggris to be, yang berarti ada. Nah saudara, dengan demikian jawaban Tuhan, aku adalah aku, memiliki pengertian. Sesungguhnya aku adalah Dia yang ada, benar-benar hadir. Saudara, tafsiran ini didukung oleh konteks bangsa Israel dan Musa saat itu yang berada dalam keadaan putus asa dan membutuhkan sepatah kata dari Tuhan sebagai sumber pengharapan mereka. Dengan mengungkapkan nama pribadinya, Tuhan menyatakan bahwa dirinya adalah Allah yang ada, yang hadir di tengah-tengah hidup dan penderitaan umatnya dan siap menolong mereka. Puji Tuhan. Kita lihat dalam berita Natal, ketika malaikat Gabriel memberikan pesan kepada Yusuf, di mana Yusuf tidak boleh menceraikan calon istrinya. Dalam Matius 1 ayat 23 firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, Alkitab mengatakan kepada kita dalam Matius 1:23 ini, bahwa Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa ini suatu kali kelak datang ke dalam dunia melalui rahim seorang darah, seorang gadis, dan dia akan disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal berinkarnasi menjadi manusia, melawat manusia, menyapa manusia, tinggal di tengah-tengah manusia. Kepada orang-orang Yahudi yang meragukan asal-usulnya, Allah berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada. Artinya aku telah hadir. Before Abraham was I am. Dalam Keluaran 3:15 selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu,
Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Dari Keluaran 3:15 ini menghubungkan Yahweh dengan generasi sebelum. Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan sesudah Musa turun-temurun. Jadi Allah adalah Allah yang hadir dalam sejarah dari generasi ke generasi. Dan ia tidak pernah absen, selalu hadir. Kita bisa bandingkan dalam Wahyu pasal 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Yang Alfa dan Omega, yang telah mati dan hidup kembali. Dalam Wahyu 2 ayat 8 ini Allah yang sama, pribadi kedua dari Tritunggal berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ia yang awal dan akhir dari sejarah dunia ini adalah Allah yang selalu hadir dan mengendalikan sejarah manusia. Allah yang demikianlah yang memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Saudara, sejarah bisa berjalan dengan kelam, ganas, dan penuh ketidakadilan. Seakan-akan yang jahat menjadi tuan yang tak terkalahkan. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa selalu ada masa di mana sang jahat tumbang. Selalu ada masa di mana sang jahat tumbang. Belum pernah ada kelaliman, kejahatan yang tidak terputus. Kita orang-orang beriman percaya tangan Allah yang maha dahsyatlah yang mengendalikan bola sejarah manusia, karena ia tetap hadir dalam sejarah manusia. Saudara, sekarang ini kita seringkali dibingungkan karena kondisi dunia. Harus berjuang menghadapi penyebaran COVID. COVID sudah mau selesai, mau tuntas, terjadi perang di Rusia. Dan sangat-sangat berdampak dengan kondisi dunia saat ini. BBM beberapa hari ini naik. Banyak yang tidak siap untuk menerima keadaan itu. Lalu berdemo. Dan demo, hari-hari penuh dengan demo. Bagaimana kita mensikapi keadaan kita ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang sulit? Haruskah kita marah, protes? Saudara, tetaplah mempercayakan hidup saudara ini kepada Tuhan. Karena Allah hadir di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Ia memiliki rencana untuk kita. Dan karena itu ia mengendalikan jalannya hidup saudara dan saya. Jadi tidak ada alasan bagi Musa atau Israel untuk meragukan kedaulatan Allah. Nama itu sumber visi dan otoritas. Musa memimpin Israel. Nama itu sumber kuasa Musa menghadapi Fir'aun dan kekuatan-kekuatan mistik yang diandalkannya. Nama itu juga sumber visi, otoritas, dan kekuatan kita dalam pelayanan, dalam penginjilan, dalam pelayanan masyarakat, pelayanan gerejawi, dan karya-karya kita lainnya dalam dunia kerja kita, dalam keluarga kita. Saudara, Tuhan dengan sabar meladeni penolakan Musa dan menjawab satu persatu alasannya. Keluaran 3 ayat 12 mengatakan demikian. Lalu firman Tuhan, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara, ia menjanjikan penyertaannya dengan bukti bahwa suatu hari orang Israel akan beribadah di gunung Horeb, di mana Musa sekarang berada. Bagaimana jawaban Allah? Kalau kita perhatikan jawaban Tuhan seolah-olah tidak nyambung dengan pertanyaan Musa, karena Tuhan menjawab, bukankah aku akan menyertai engkau? Saudara, dengan jawaban ini Tuhan bermaksud mengalihkan perhatian Musa dari dirinya sendiri kepada Tuhan. Karena dalam hal ini identitas Tuhanlah yang jauh-jauh lebih penting. Ia memperkenalkan dirinya sebagai aku adalah aku. Artinya Tuhan adalah Allah yang kekal
dan tidak pernah berubah, baik kemarin, sekarang, maupun selama-lamanya. Dan memang saudara, ketika kita tahu bahwa Tuhan beserta kita, maka kita dapat maju melaksanakan kehendak Tuhan, bukan dengan keyakinan pada diri kita sendiri, melainkan pada Tuhan yang kuat dan berkuasa menyertai kita. Saudara, dalam kehidupan bergereja pun kita mengalami banyak tantangan. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah kehidupan dan tantangan yang kita hadapi, meskipun itu berat, kita akan dimampukan oleh Tuhan. Percayalah itu. Paulus dalam suratnya, dalam Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dalam versi terjemah lama berkata demikian, segala sesuatu aku cakap, menanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Apa maknanya bagi kita, saudara? Dengan kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, maka kita memiliki kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Inilah yang memberi kita kekuatan untuk terus mengikut dan melayani Tuhan. Walaupun nampaknya hidup ini akan makin sulit dan terjepit di masa-masa kemudian, tapi Allah tetap hadir dan memegang kendali, kontrol atas hidup kita. Inilah sumber kekuatan yang tidak habis-habisnya bagi orang-orang percaya sepanjang zaman, terlebih dalam saat-saat yang sulit, saudara. Yang kedua, Allah yang hadir bertindak pada waktunya. Jadi kita yakin Dia selalu ada, selalu hadir sepanjang zaman. Namun Dia juga akan bertindak. Nah saudara, kalau kita memperhatikan tadi dalam Keluaran 3:14, Tuhan memperkenalkan namanya, Aku adalah Aku. Nama itu unik karena merupakan kata kerja ada, yang dikaitkan dengan ungkapan lain, yaitu Yahweh adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kedua ungkapan tersebut merupakan penegasan bahwa segala sesuatu bergantung penuh kepada Tuhan. Ia satu-satunya Allah yang sejati, yang berdaulat dan berkuasa penuh mengendalikan perjalanan sejarah. Saudara, Dialah Allah yang mengikat perjanjian dengan Abraham dan sekarang sedang menggenapinya melalui Musa. Aku yang adalah Aku ini tidak dapat dielakkan baik oleh Musa, umat Israel, dan juga Firaun. Saudara, pada waktu kita membaca kitab Keluaran, penderitaan dan penganiayaan bangsa Israel itu hanya dilukiskan dalam 2 pasal pertama. Begitu singkat dan begitu cepat. Padahal kurun waktu kejadiannya adalah 400 tahun, saudara. 2 ayat menolong kita. Kejadian pasal 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, yaitu Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lama. Jauh sebelum ada Israel, Allah sudah berbicara kepada nenek moyang bangsa Israel. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Saudara, kalau kita perkirakan rata-rata umur orang Israel saat itu adalah 70 tahun. Itu berarti selama 6 generasi bangsa itu hidup dalam penderitaan. Dengan pelukisan lain, saudara, begitu seorang anak Israel lahir, status mereka adalah budak, objek penganiayaan bangsa Mesir. Sejak anak itu kecil, ia sudah mendengar orang tuanya, kakek neneknya menaikkan doa, memohon pertolongan kepada Allah, dan sampai ia dewasa, tua, dan menjelang ajal, doa yang sama berulang-ulang ia naikkan kepada Allah. Tapi apa hasil doa yang ia naikkan puluhan tahun, bahkan seumur hidupnya? Adakah perubahan yang terjadi, saudara? Jawabannya adalah tidak. Semua sama saja. Lalu jika Allah hadir di tengah-tengah umatnya, mengapa Allah tidak bertindak lalu menunjukkan kuasanya untuk menolong umat pilihannya?
Saudara, dari konteks ini konklusi yang kita dapatkan adalah kehadiran Allah tidak identik dengan kesegeraan tindakan Allah. Jadi jangan berpikir kalau Allah hadir lalu segera dia menolong. Tidak selalu kehadiran Allah dibarengi dengan tindakannya. Sebaliknya ketiadaan tindakannya bukan berarti ia tidak hadir. Seringkali kita berpikir kalau Tuhan tidak tolong berarti Allah tidak ada. Saudara, waktu Allah bukan waktu manusia. Dan bukan pula waktu Musa. 40 tahun sebelum perjumpaan Musa dengan Allah, Musa secara pribadi pernah berusaha untuk memulai gerakan pembebasan itu. Tetapi Allah sama sekali tidak menanggapi, tidak berespon. Bahkan seolah-olah Allah bukan hanya tidak berminat, tetapi sama sekali tidak memiliki agenda ke arah itu. Selama 40 tahun Musa lari dari hidup di tanah Midian. Dan saya percaya agendanya telah ia delete, dia hapus dari kalbu hatinya. Tapi di saat Musa telah melupakannya, dia sudah begitu sibuk dengan penggembalaannya sebagai seorang gembala. Jadwal Allah baru mulai beroperasi. Keluaran 2 ayat 24 sampai 25. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, Keluaran 2 24-25 ini menyatakan bahwa Tuhan bukan hanya ada dan hadir tetapi mendengar mereka mengerang, mengingat kepada perjanjiannya, melihat orang Israel itu dan memperhatikan mereka. Ada 4 kata kerja di tempat ini, yaitu mendengar sama, mengingat zakar, melihat ra'a, dan memperhatikan yada. Kata-kata kerja ini bukan berarti bahwa Allah baru mendengar seolah-olah sebelumnya Allah tidak pernah tahu, atau Allah baru teringat seolah-olah ia lupa pada janjinya sendiri, atau baru celik matanya seolah dulu dibutakan, atau baru memperhatikan seolah dahulu ia kurang perhatian karena kesibukan atau kurang informasi. Tetapi keempat kata kerja itu ingin menyatakan bahwa sekarang Allah yang mendengar, Allah yang mengingat, Allah yang melihat, dan Allah yang memperhatikan. Sekarang Allah mulai menyatakan tindakannya. Allah bekerja sesuai dengan jadwal waktunya, saudara. Saudara, 2000 tahun yang lalu ketika kerajaan Romawi mengalami kejayaannya dengan Pax Romana, ketentraman Romawi, dan Lex Romana, hukum Romawi. Ketika orang-orang Yunani bangga dengan kearifannya, dan ketika orang-orang Yahudi mengagung-agungkan kesalehannya. Surat Paulus dalam Galatia 4 ayat 4 mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Perasa setelah genap waktunya. Ini menunjukkan bahwa Allah bekerja dengan perhitungan waktu yang tepat. Ia tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah menjadi terlalu cepat, saudara. Pengenalan akan Allah yang demikian seharusnya membuat kita sebagai anak-anaknya, sebagai hamba-hambanya tetap tenang, tekun, dan tidak kehilangan akal dalam menghadapi kesulitan apapun. Walaupun kita tidak melihat tanda-tanda apapun bahwa Allah akan bertindak. Ia ada, ia hadir, dan ia tahu kapan ia harus bertindak. Saudara, saya ingat pengalaman saya ketika mendampingi anak pertama saya masuk kelas playgroup. Pada hari pertama itu, saudara, sebagian besar murid-murid TK yang baru itu menangis menghadapi suasana baru dan dikelilingi dengan orang-orang asing. Gurunya bingung pasti. Sehingga tidak jarang sebagai orang tua kita masuk mendampingi anak, ikut campur masuk ke dalam kelas. Malah makin membuat suasana lebih tidak terkontrol, tidak terkendali. Karena itu setelah 3 hari sekolah berjalan, para orang tua dilarang untuk menemani anak-anak mereka.
Para orang tua diminta tetap tinggal di luar, hanya monitor, memantau dari luar. Nah, ada kisah yang menarik. Seorang anak kecil yang selalu menjerit-jerit, memanggil-manggil nama maminya. Walaupun guru-guru sudah membujuknya dengan segala cara, dia tetap menangis dan menjerit-jerit. Akhirnya diambil tindakan yang lebih bijaksana, saudara. Maminya dari si anak itu dipanggil untuk menemani anaknya, dan anak itu menjadi diam. Tapi begitu maminya si anak itu pergi, si anak itu lalu menjerit-jerit lagi. Ketika para guru mulai bingung, si mama atau mami dari anak itu berkata, "Jangan takut, jangan menangis. Mami tetap ada di sini. Hanya mami akan berdiri di luar kelas, di balik tembok itu. Mami akan memberi tanda dengan memunculkan jari telunjuk mami di atas tembok itu." Oke? Saudara, anak kecil itu tidak lagi menangis dan kelas menjadi lebih tenang. Tapi tahukah saudara, sepanjang jam pelajaran, si anak itu tidak pernah dapat mengikuti pelajaran apa-apa karena matanya selalu tertuju kepada jari telunjuk maminya yang muncul di atas tembok. Ia terlalu takut dan cemas kalau maminya tidak ada di sana. Dia berharap maminya selalu ada. Saudara, kita mungkin takut dan cemas dengan hari-hari depan kita dan masa depan kita. Takut dan cemas ini menjadi bagian dari kehidupan kita dan itu bersifat manusiawi. Namun sebagai orang yang beriman, yang percaya dan mengenal siapakah Tuhan kita, kecemasan dan ketakutan kita tidak boleh mengalahkan iman kita kepada Tuhan. Bila anak kecil itu memerlukan sebuah tanda untuk meyakinkan bahwa ibunya masih hadir di sana dengan melihat telunjuk, apakah kita juga masih memerlukan tanda bahwa Allah masih hadir dan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita? Mungkin saudara mengalami kegagalan di masa lalu, pengalaman-pengalaman ditolak yang memalukan mungkin. Ada banyak hal-hal yang menyakitkan. Ingat, Tuhan tidak menuntut catatan masa lalu yang tidak bercacat. Yang Tuhan minta adalah penyerahan diri saudara secara total kepada Tuhan. Dia siap menyertai saudara dan saya, memperlengkapi saudara dan saya dengan segala yang diperlukan untuk setiap tugas yang Tuhan percayakan pada kita. Ia menuntut kesediaan kita untuk taat kepadanya. Mengenal nama Allah berarti mengenal pribadi Allah. Kenallah pribadi Allah melalui namanya. Allah yang penuh kasih memperkenalkan dirinya. Dengan mengenal pribadi Allah akan lebih mengenal rencana dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan ini. Kiranya apa yang saya bagikan ini membangkitkan semangat kita. Ketika ada kesempatan untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong kita sehingga kita dimampukan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdiam diri, kita datang kepada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan untuk kami belajar dari firman-Mu. Hari ini kami boleh diyakinkan kembali bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau toh doa kami belum terjawab, bahwa Engkau selalu ada dan selalu memperhatikan, dan Engkau tetap bekerja di tengah-tengah pergumulan kami. Biar kami boleh belajar mempercayakan setiap apapun masalah kami kepada Engkau. Berkati seluruh kekasih kami yang hari-hari sedang bergumul atas masalah hidup mereka. Biarlah mereka sadar Allah tidak jauh dari kami. Dia hanya sejauh doa. Biar kami boleh belajar menyerah secara totalitas kepada penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.